Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 menimbulkan polemik di publik saat ini. Kecaman dilontarkan oleh publik, baik diwakili oleh masyarakat selaku pakar, oleh DPR dan pejabat publik lainnya, juga oleh peserta CPNS dan P3K itu sendiri. Nah, sesi kali ini saya akan jelaskan rangkaian polemik penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 mulai dari asal mulanya, kemudian kecaman-kecaman yang terjadi, dan solusi terakhir nanti yang diambil oleh pemerintah. Polemik penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini bermula dari interpretasi Kemenpan RB dan BKN setelah rapat dengan Komisi 2 DPR. Bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Ya, saya tambahkan. Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum, ya karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Namun, penjelasan ini justru dibantah oleh beberapa anggota Komisi 2 DPR RI. Sebenarnya bukan penundaan, Komisi 2 tidak pernah menunda. Tapi kami mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam rekrutmen ini, kemudian kita memberikan limitasi batas waktu. Bukannya harus dilantiknya Maret 2026, itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Awalnya mereka mengatakan di 2026 pertengahan. Ya kami bilang tidak bisa dong, jangan kelamaan tidak memberikan kepastian. Makanya bahasa saya, apakah kita tega membiarkan orang 15 tahun tanpa ketidakpastian, apalagi tanpa gaji? Itu kan menjadi masalah. Akhirnya diputuskan itu. Kenapa Maret? Artinya itu batas akhir dari triwulan pertama di 2026 harus selesai semua. Jadi bukan dilantiknya Maret 2026. Artinya Kementerian Pan RB dan BKN punya waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak harus di Maret 2026. Kalau Desember selesai, kalau di Juli ini selesai, silakan dilangkat. Kita tidak memberikan batas akhir itu harus dilantik di batas akhir, enggak. Batas akhir penyelesaian. Nah, poinnya di sini adalah penyelesaian CPNS di 1 Oktober 2025 dan P3K di 1 Maret 2026 itu adalah batas akhir, bukan TMT pengangkatan mereka secara serentak. Karena informasi yang disampaikan versi BKN ataupun Kemenpan RB ini, maka timbullah gelombang protes. Ini saya tampilkan beberapa anggota DPR yang bersuara terkait polemik ini. Ya, nggak mungkin nih sambil nunggu pengangkatan, mereka tidak memberikan pelayanan, nggak mungkin. Silahkan dicek di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah, mereka yang lolos untuk CPNS maupun P3K, hari ini masih kerja. Zolim namanya, kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Secara garis besar, kalau boleh dikatakan, inilah contoh kebijakan yang tidak matang. Tolong, value for money, Pak. Jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu, Pak. Tolonglah, jangan main-main dengan persoalan ini. Karena bayangkan sekarang CPNS ataupun P3K aja nggak jelas nasibnya, Pak. Kita buang-buang uang untuk PSU lagi. Di mana kita ini punya tanggung jawab? Selain anggota DPR, kawan-kawan CPNS dan calon P3K juga melakukan aksi di beberapa daerah. Keputusan penundaan pengangkatan P3
P3K 2024. Kenapa? Karena kami yang bekerja di instansi pemerintahan sangat-sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena selama kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens. Soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Terakhir, Ombudsman RI juga buka suara terkait hal ini. Kalau pemerintah tidak bisa meyakinkan publik, maka Ombudsman menyampaikan kembali ke model lama. Selama ini kita nggak pernah ada namanya pengangkatan serentak, nggak ada. Ini kan bukan pilkada atau pilpres. Selama ini, sejauh dia sudah ditetapkan NIP-nya, lalu kemudian SK pengangkatan sudah diserahkan, masing-masing instansi kemudian cari sendiri jadwalnya. Artinya apa? Itu pengangkatannya itu bertahap atau sesuai saja dengan kondisi masing-masing instansi. Nah, melihat gelombang penolakan yang begitu besar, nampaknya pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menghentikan polemik ini, seperti yang disampaikan oleh Sukmi Dasko, anak buah kesayangan Presiden Prabowo. Baik, 2 hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi 6 dan Kementerian Pan-RB, Komisi 2 dengan Kementerian Pan-RB beberapa waktu yang lalu dan BKN. Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian. Nah, kawan-kawan, mari kita bersabar lagi sedikit saja. Mudah-mudahan langkah pemerintah adalah Presiden mengeluarkan Inpres, di mana bagi daerah yang sudah siap penetapan NIP-nya sudah selesai, maka boleh segera membagikan SK pengangkatan. Dan bagi daerah yang belum, maka terus berproses sampai selesai batas akhir yang ditentukan. Kalau seperti itu bagaimana kawan-kawan? Apakah bisa diterima? Silahkan komentar ya, kita sharing sama-sama. Terima kasih.